malak-malak kiai, malak-malak orang. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang pantas kamu banggakan di tanah Indonesia ini. Yang harus kamu lakukan, didik anakmu, suruh mondok kepada kiai-kiai biar pinter, nanti biar dia yang merubah sejarahmu menjadi sejarah yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Amin ya robbal. Itu saja kalau saya. Enggak kayak PWI. Kalau PWI lebih gawat dari saya. PWI itu gawat lebih dari saya. PWI itu luar biasa semangatnya, ini ketuanya nih. Ketua PWI ini semangatnya luar biasa, galak. Kenapa? Dulunya dia akalin melulu, dulunya dibohongin, banyak dibohongin, jadi sekarang muara itu. Makanya kalau saya jangan tolak-tolak orang datang. Saya ini pribadi saya, karena organisasi ini milik banyak orang, jadi pendapat saya itu harus nurut banyak orang. Kalau bagi saya, siapa saja Balawi mau kemana saja persilakan saja. Kalau ada yang mau masih mau jadi kibin. Kalau kita tidak setuju, ngomong tidak setuju, tapi cukup tidak setuju saja. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau sudah tidak setuju, pokoknya teu aing mah karasan geus ieu cenah ieu aing ieu sakit ieu. Nah makanya kita tidak bisa untuk memutuskan organisasi berdasarkan keinginan saya, tidak. Makanya ya walaupun kita tidak setuju, karena itu keputusan organisasi otoritas daerahnya masing-masing, silakan saja sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik, tidak mengganggu negara, tidak mengganggu agama. Biar kasih pelajaran saja, biar mereka sadar. Kalau sudah sadar kan alhamdulillah, tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena yang akan rugi adalah saudara-saudara kita. Kibin-kibin itu, kibin itu siapa sih? Saudara kita. Understand? 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 Kibin itu jangan dikira musuh saudara kita. PWI ada untuk mereka. Kalau mereka memang nggak merasa terjajah loh. Orang yang belum dalam kesadaran itu walaupun dijajah nggak merasa dijajah. Dia diperbudak nggak merasa diperbudak. Kita saudaranya yang melihat, yang netesin air mata. Turunan raja, turunan orang terhormat, jadi budak dari orang yang turunannya nggak jelas. Turunan pahlawan-pahlawan Indonesia yang dulunya ahli perang, yang dulunya ahli mempertahankan negara, sekarang dibodohin oleh turunan wayang yang nama leluhurnya tidak ditulis oleh sejarah sama sekali. Leluhur orang Banjarnegara, orang Purbalingga, ini orang-orang besar. Makanya sekarang Presiden Indonesia ini ada darah Purbalingga, ada darah Banyumas, ada darah Banjarnegara. Siapa yang tahu Pak Prabowo? Ada darah sininya, bos. Ini daerah sini jangan gegabah. La ikun li ayyasira roisan fi Indonesia. Layak jadi pemimpin-pemimpin. Dulu orang Solo pernah presiden orang Solo, betul? Pak Harto, Pak Jokowi. Sekarang giliran orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara yang punya presiden. Alhamdulillah. Pak Prabowo itu kakeknya orang sini. Namanya Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Harus bangga jaga negara ini karena salah satu putra terbaik daerah sini jadi Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ini menunjukkan siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi presiden. Siapapun anak-anak Banjarnegara bisa jadi gubernur Jateng. Kalau kemarin itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu orang sini semua kakeknya, betul? Pak Ganjar Purbalingga ya? Purbalingga. Pak Prabowo orang Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, leluhurnya itu pernah jadi bupati-bupati. Itu kalau siapapun yang jadi, Pak Ganjar yang jadi, yang menang orang Banjarnegara. Wong kresek kalah. Yang jadi Pak Prabowo yang menang orang Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas.
Ini patut disyukuri bahwa ada putra kita, saudara kita yang jadi Presiden Republik Indonesia. Makanya harus bantu negara. Bagaimana caranya? Hai PWI, jaga keamanan negara kita Republik Indonesia. Kalau perang mah perang. Orang sini jagonya perang. Understand? Siapa yang mendampingi Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda? Dia orang Banjarnegara, orang Banyumas, orang Purbalingga. Makanya kenapa di sini banyak di tengah-tengah hutan begini kiai-kiai pelarian zaman dulunya. Apa itu? Duren, suruh dibawa ke kresek itu. Tolong jangan dikasih siapa itu, duren geblugan namanya. Nangka. Ini pelit ini. Alasan aja nangka katanya. Semalam saya udah dikirim. Saya di penginapan dikirim sama Kiai Muhaimin. Duren. Alhamdulillah ini durennya masih seger bener. Kalau perempuan ini perawan ini. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka cara berpikir umat Islam hari ini yang baik tetap kita jaga. Al-muhafadzah 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetapi yang kurang baik harus kita adakan sebuah pembaruan. Apa misalnya? Begini. Kita kadang-kadang para kiai, para penceramah banyak yang menerangkan tasawuf tentang qanaah, tentang zuhud, tentang hubul akhirat, cinta akhirat. Tapi tidak pernah para kiai bicara tentang bagaimana meningkatkan diri, mengentaskan kemiskinan. Padahal adanya zakat, syariat zakat itu sebuah isyarah bahwa Islam ini menjunjung tinggi pemerataan ekonomi. Orang yang kaya beri zakat kepada orang miskin. Artinya apa? Artinya agar orang miskin ini lama-lama menjadi kaya. Para kiai ajarannya harus juga untuk bagaimana mengajarkan masyarakat, bukan untuk qanaah, bukan untuk zuhud, tidak punya duit. Kalau dia sudah punya duit banyak baru zuhud. Kalau dia sudah duit banyak baru qanaah. Untuk apa? Untuk pendidikan anak kita agar terus bisa meningkat. Jangan hanya sampai di tingkat menengah, sampai terus kuliah, cari beasiswa ke Jerman, cari beasiswa ke Mesir, cari beasiswa ke Australia. Jadiin anak-anak kita anak yang mampu membangun kekayaan Indonesia ini. Sumber daya alam Indonesia ini kaya raya. Salah satu surga di dunia ini adalah Indonesia. Tapi mengapa Indonesia belum mampu mengoptimalkan untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya? Karena masih terbatasnya sumber daya manusia. Kita harus qanaah, betul. Qanaah itu artinya tidak awak, tidak tomak, tapi duit punya. Kalau mau bayar sekolah anak ada, kalau bayar kuliah anak ada, mau mondokin anak kemana duitnya ada. Kita harus perkaya anak, kemudian kita harus didik dia dengan didikan keakhiratan yang tidak melupakan ke dunia. Ini kita ngomong, kadang penceramah-penceramah itu ngomong zuhud tapi dianya pakai mobil Lamborghini. Ngomong qanaah dia fleksi, tidak sesuai omongannya. Tapi kalau kiainya ngomong kita harus bekerja keras, anak kita harus mempunyai skill agar dia bisa bekerja, agar dia bisa mempunyai pendapatan. Kiainya bawa mobil Alphard, wajar, betul apa tidak? Kenapa? Yang diajarkan adalah struggle for life.
bagaimana kita meningkatkan hidup harkat martabat keluarga kita dengan ilmu, dengan kecukupan sandang dan pangan. Karena agama Islam kita agama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Doanya pun yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunianya kita menguasai ilmu pengetahuan, di akhiratnya kita masuk surga, tidak masuk neraka. Ini yang harus diajarkan oleh kiai-kiai kalau ceramah. Jangan kita mengajarkan masyarakat zuhud-zuhud cukup buat kiai, mengajarkan kona-kona buat kiai aja. Masyarakat ini diajarkan bagaimana dia semangat bekerja untuk memperbaiki taraf hidup. Anak-anaknya suruh sekolah yang tinggi, suruh mondok kalau pengen jadi kiai. Cuma mondoknya jangan pada kiai yang masih jadi kibin, nanti anak kitanya jadi kibin. Kalau kita mondokin anak pada kiai yang kibin, yang gelem jadi budak orang lain, nanti anak kitanya sengsara. Kalau dia pengen merdeka, nanti ditakut-takutin. Kalau kamu ngikuti Kiai Imad dari Banten, tidak percaya pada Habib turunan Nabi, kamu tidak barokah. Ilmu yang telah saya ajari tidak akan barokah, akan digituin. Naudzubillah. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Dia tidak merdeka dalam berpikir, dia tidak merdeka di dalam berpendapat. Harus berpendapat sesuai dengan kitab saja tidak berani karena berbeda dengan gurunya. Padahal Imam Syafi'i, dia punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya pendapat sendiri, Imam Syafi'i punya pendapat sendiri. Megang perempuan kata Imam Malik itu membatalkan kalau ada syahwat. Kalau kata Imam Syafi'i, walaupun tidak ada syahwat, kalau megang perempuan wudunya batal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i juga begitu. Kata Imam Hanafi, tidak batal. Kita punya wudu, megang perempuan tidak batal. Karena apa? Karena makna dari aula mastumun nisa mula sama bimakna al-jima'. Itu adalah itu majaz. Lamas mula masa adalah majazun minal wiqa. Makanya batal wudunya kalau habis bersetubuh sama istri. Kalau tidak bersetubuh sama istri, wudunya tidak batal, kata Imam Abu Hanifah. Nah, perbedaan itu antara murid dan guru itu sudah biasa dari zaman dulu. Kita madhabnya Imam Syafi'i, kalau punya wudu ibu dipegang sama suami, ibu batal, suaminya batal. Megang anak masih bayi, dakarnya anak masih bayi, batal ibu walaupun masih bayi, karena yang membatalkan memegang dakarnya laki-laki walaupun anak sendiri. Apalagi punya bapaknya, batal itu. Punya anaknya aja yang masih bayi batal. Tapi kalau antara mula masah antara laki-laki dan perempuan, menurut kita Imam Syafi'i, megangnya dengan syahwat, tidak dengan syahwat, dipaksa, tidak dipaksa, kalau bersentuhan batal. Karena zahirnya mula masah adalah bil basyarah, dengan kulit. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau tidak jima itu tidak batal. Jadi kalau megang perempuan, istrinya salaman, tidak batal wudunya. Menurut Abu Hanifah. Perbedaan pendapat yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita masa lalu, sekarang mau dirubah. Kalau beda dengan gurunya, tidak percaya kepada nasabnya para kabaib bin Ismail turun Nabi, dianggap tidak barokah. Inilah yang melawan tradisi para ulama masa lalu yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Maka pondok-pondok pesantren harus ada pembaruan.
mindset cara berpikir. Ini zaman ini sudah modern, Pak. Ini zaman sudah modern. Kita ini lahir, saya ini belum ada listrik. Di kampung saya lahir 76 belum ada listrik. Di sini ada listrik belum? Sekarang tahun berapa adanya, Yai? 93 baru ada listrik ke hutan ini. Di kampung saya baru ada listrik 87. Tahun 87 masih gelap gulita nyantai itu. Setelah itu memasuki 88 itu baru ada listrik. TV baru pakai listrik. Tadinya pakai aki. TV-nya gede jadinya kecil kalau akinya habis kan. Nah sekarang ada telepon masuk, ada HP, sekarang ada Android, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Line, ada Twitter. Hari ini kejadian di Amerika, kebakaran itu Los Angeles, California. Hari ini juga kita tahu, ini di Amerika ada 10.000 rumah para artis hangus terbakar. Allah. Harganya satu rumah berapa? 7 juta dolar Amerika. Berapa itu 7 juta dolar Amerika satu rumah? Itu sama dengan 200 miliar kurang lebih. Harga satu rumah itu di Los Angeles, California itu 200 miliar hangus semalam. Jumlahnya berapa? 10.000 rumah. Kenapa itu? Karena Allah sudah takdirkan Los Angeles itu kena badai api. Jadi hutan-hutan mereka itu ada yang terbakar satu, kemudian merembet sampai ratusan hektar, kemudian melalap rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Rumahnya itu rumah kelas genset semua. Bukan genset, apa namanya itu? Jetset. Kalau genset kita listrik mati pakai genset ya. Ini jetset. Rumahnya para artis. Ibu tahu Hollywood? Itu Hollywood itu adanya di LA, di Los Angeles, Amerika. Sekarang hari ini itu Los Angeles, Hollywood hancur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim api melalui pohon. Terbakar pohon-pohon, terbakar semua itu rumah-rumah. 10.000 rumah yang harga satu rumahnya itu berapa? 200 miliar. Kenapa mahal banget? Karena rumahnya pejabat dan artis yang ada di Los Angeles itu artis-artis yang kita sering lihat di film-film action Amerika, itu rumahnya di situ, di Los Angeles. Kenapa? Agar tempat syutingnya dekat ke Hollywood. 3 hari yang lalu terbakar semua. Itu artis-artis cantik itu pada nangis. Kenapa? Dalam semalam ratusan miliar uangnya hangus. Itu kalau Allah sudah memberikan peringatan. Orang-orang Hollywood, kalian bikin film, satu film aja itu untungnya bisa jutaan dolar Amerika. Artisnya dapat bagian honor yang tinggi, tapi kalau Allah mau dalam semalam saja semuanya hilang, tidak berbekas lagi. Makanya kita alhamdulillah hidup di Indonesia ini baldatun thayyibatun warabur. Itu orang-orang Mesir bikin sebuah tulisan jannatun fil ardi, surga di bumi. Apa maksudnya? Indonesia. Seorang ulama besar dari Mesir pernah ke Indonesia, dia pulang kemudian mengarang sebuah kitab judulnya Jannatun fil ardi, surga yang ada di bumi. Maksudnya adalah Banjarnegara, Indonesia. Kita makan buah apa aja ada, Bu. Neng, yang udah pernah umroh di Mekah banyak makanan, betul? Banyak buah-buahan juga. Ada nggak pohonnya? Nggak ada. Itu impor semua. Kita makan apel di Mekah itu impor. Kita makan jeruk itu impor. Kita makan pisang itu impor. Kalau orang nggak punya duit nggak bisa juga makan apapun. Tapi di Indonesia kita terjun aja tuh ke hutan itu tuh di belakang tuh. Ada duren, ada pidongdong,
ada ketokak, ada sintrong, macam-macam. Walaupun misal kita ini diambargo, apa namanya, embargo oleh dunia, saya yakin kita bisa makan walaupun hanya dedaunan. Gak bakal kelaparan. Kenapa? Tuhan telah memberi dan telah mempersiapkan untuk kita makan. Zaman dulu, ini satu pulau Jawa ini kerajaannya macam-macam. Itu masing-masing mempunyai otoritas politik. Ini tidak boleh masuk sini sembarangan, ini tidak boleh jual ini sembarangan. Walaupun negara-negara kerajaan zaman dulu itu, kerajaan Mataram beda, kerajaan Surabaya beda, kerajaan Banten beda, itu masing-masing mampu untuk swasembada pangan. Masing-masing mereka bisa menghidupi rakyatnya untuk tidak kelaparan. Sekarang Pak Prabowo mau menggalakkan kembali swasembada pangan. Kenapa? Karena hari ini, tahun-tahun kemarin, kita ternyata masih impor beras dari Vietnam, impor beras dari Thailand. Kita banyak sawah,